infeksi ya, yang bikin nyeri dan agak hangat biasanya infeksi yang inflamasi yang asalnya dari mana kira-kira? Masih belum tahu ya. Oke, ada febris ya. Nah, kita lihat nih, folikel-folikel ini banyaknya di area apa? Cortex ya, tapi kalau kita lihat di sini sampai ke medula, berarti kira-kira aktivitas folikulernya ini meningkat nggak? Nah, sekarang yang ada di folikel ini sel apa paling banyak? Sel B. Berarti kalau gitu di sini panahnya menunjukkan suatu germinativum center ya, di sini ya. Nah, germinativum centernya jadi gimana? Lebih apa? Lebih besar, yang lainnya kecil lebih besar. Jadi kalau gitu aktivitas B-selnya meningkat atau menurun? Oke. Kemudian berarti kalau B-sel meningkat, penyebabnya apa? Bakteri. B. Apa? Apa? B. Kalau sel B meningkat, penyebabnya apa? Bakteri. Itu kelas apa sih? Atau B? Yang kelas B mana bisa nggak jawab kelas A ya bicara recing wae. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang terang, ada yang gelap ya. Ada yang terang dan gelap di germinativum center. Berarti yang gelap adalah sel-sel apa banyaknya? Sel sentroblast. Kalau yang terang, event imunologisnya ini ya, kamu hafalin sendiri, ada antigen rekognisi, cell proliferation, globulin fast switching, dan somatic hipermutasi. Nah, kalau kita lihat mana ya, kalau balik. Kalau ini kayak gini nggak bisa. Kalau mau balik ke awal gimana? Cuma satu ya kayaknya. Oh ini nih. Oke ya. Nah sekarang kalau yang ini apa kemarin belajar adalah makrofag ya, atau tipe dari makrofag. Berarti fungsinya untuk apa? Fagositosis sel-sel abnormal. Banyak yang peloncat-peloncat terus. Nah berarti kalau kita lihat tadi diagnosisnya adalah follicular hyperplasia, sebabnya adalah bacterial infection. Nah sekarang laki-laki 30 tahun datang dengan keluhan benjolan di jadi diameternya sekian, multiple venial, dari subfebris ya, sumeng. Nah kalau kita lihat folikelnya ada nggak ini? Enggak. Berarti kalau gitu sel-selnya apa banyaknya? Kalau gitu sel apa? Sel T. Berarti penyebabnya apa kira-kira? Virus. Tipenya kita sebut paracortical type. Jadi diagnosisnya paracortical hyperplasia lymphoid, penyebabnya virus. Nah kalau kita lihat sekarang 30 tahun, terus 1,3 cm, multiple venial 1 bulan lalu ya, dan selalu demam. Kita lihat bukan germinativum center kan, tapi merah-merah ya. Apa nih kira-kira? Adalah perkejuan ya, nekrosis perkejuan. Nekrosis perkejuan ini dikelilingi oleh sel-sel yang besar. Sel-sel besar berarti adalah Datia Langhans dan epithelial cell dan lymphoid. Selanjutnya ini sama sel nekrosisnya ya. Nekrosis itu rate-nya adalah extended granuloma. Ini masih baik karena imunitasnya area kerusakannya masih kecil. Ini kalau ini apa nih? Apa? Ya. Bagaimana mekanismenya dari fusi apa? Sel apa? Sel epithelial. Penyebabnya bakterium. Sekarang ini sudah berapa tahun? Sejak 6 bulan yang lalu ya. Ada penurunan berat badan, fever, night sweat, terus, nah, rubbery to hard consistency. Berarti ini nggak punya lagi kayak tadi, tapi kayak karet sama keras.
ternyata folikelnya enggak. Difus ya. Tapi ada titik-titik ini, titik-titik nanti coba kita lihat lagi. Jadi di sini diffuse growth, nggak ada folikel. Nah, ada sel-sel besar ya. Sel-sel apa ini kira-kira? Red stem cell. Nah, originnya dari sel apa? Sel D. Oke. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena ada EBV, ada EDV yang bergabung dengan genome host dan menjadi red stem cell. Nah ini ya. Ini makanya ada dua, berarti yang apa? Yang klasik. Berarti ada berapa macam ya? Selain RS yang klasik ada berapa macam? Kira-kira berapa? Hormon, lampurna, omifying ya, boleh tidak sebutin. Oke. Jadi diagnosisnya Hodgkin lymphoma, penyebabnya Kesima juga 60 tahun, ini udah tua ya, 60 tahun, batas depan. Ininya kita lihat trouble itu hard, berarti dia tidak nasab ya. Kita lihat, ini sel-selnya kecil-kecil ya. Kemudian ada sel otot di sini, berarti dia infiltrasi ke otot ya. Berarti kalau infiltrasi ke otot, ganas dong. Ya, udah. Sekarang kita tinggal cek aja. Diffuse growth, gak ada folikel, gak ada sinusoid. Nah, ini benar sel-sel ototnya kecil-kecil, tapi nggak ada sel-sel besar nih, gitu ya. Apa nih kalau nggak ada sel-sel besar apa nih kira-kira? Hodgkin apa non Hodgkin? Hodgkin ya, kita lihat lagi. Ini non Hodgkin yang mana? Yang small cell, nah, diffuse non Hodgkin cell, lymphoma, small cell. Jadi diffuse non Hodgkin lymphoma, small cell. Jadi yang ada di sini apa? Burkitt ya. Ini Starry Sky atau tinggi body baprova harusnya ada di mana? Di germinativum center, tapi ini ada di mana-mana. Jadi apa nih kira-kira Starry Sky efferent karena adanya keganasan yang agresif sehingga makrofagnya sangat banyak untuk bisa mengapoptosis. Tidak ada folikel maupun sinusoid. Jadi adalah merupakan Burkitt lymphoma. Dah, gitu aja. Udah selesai. Ya udah aja ya. Nanti belajar lagi ya, cuma dari situ belajarnya nggak usah macam-macam ya. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini. Terima kasih.